Mama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Shalom adik-adik. Kurang semangat shalom adik-adik. Oke. Ya sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Biarlah Tuhan kami bisa merasakan kasih-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yuk sama-sama kita mau deklarasikan doa Bapa kami ya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Panggil ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, lebih sungguh-sungguh lagi, katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Panggil ya Aba Bapa, ya Aba
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, Shalom, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Kami mau cinta Engkau Yesus. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Shalom, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, Shalom, ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Panggil ya Abah Bapa. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mau deklarasikan Mazmur 91. Kita mau baca bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadaku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk kita angkat tangan kita ya untuk bangsa kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah perkenan-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkati pemimpin kami di negeri ini Tuhan, Bapak Presiden dan Wakilnya Tuhan. Kau yang berikan hikmat serta roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya teman-teman. Shalom. Semangat shalom. Shalom. Ayo bangkit berdiri teman-teman. Ayo silakan. Ayo semangat. Puji Tuhan. Sudah ya teman-teman, sebelum kita lanjut kita pemanasan dulu. Ayo harus Sas saya di bawah yuk. lagunya Jalan Serta Yesus, oke? Oke? Mana suaranya? Siap memuji Tuhan? Siap dong, ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mana kakinya dong? Kurang semangat, ayo lakukan. Kurang kencang kakinya, ayo 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Setiap hari. jalan serta Yesus, jalan sertanya. Sekarang nih ya, nanti kita jalan ke kanan, ya, oke 1, 2, 3. Jalan serta ikutin dong. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya. Oke. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Oke, haleluya. Tepuk tangan dong. Masuki gerbangnya dengan Hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Oh oh, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Kurang semangat. Hirangkanku. Kami tidur. Enggak dong. Kita harus Semangat, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. kataku. Hari ini harinya
bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia Girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masih. Haleluya. Nyanyikan lagu Oh Sukacita Kehidupan. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, yuk kita mau mempersiapkan persembahannya kita. Yuk kita siapin persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kalau sudah siap, kita sama-sama mau berdoa lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami, Bapa. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan. Kau berkati Tuhan setiap persembahan kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang selalu memberkati setiap kami, Bapa. Biarlah persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih. Sekali lagi. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Oke, semuanya sudah memberi ya. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi ya. Yuk semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Kita memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan How I Love You Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you,
Biarlah Tuhan Kau berikan roh yang taat dengar-dengaran untuk duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa mengerti apa yang sudah Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Nah, kita masih di awal-awal tahun baru nih. Jadi kakak mau ucapin selamat tahun baru buat semuanya ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan nih. Kalian masih pada inget gak? Di minggu lalu, firman Tuhan kita tentang apa nih? Ayo, masih ada yang inget gak? Ada yang inget gak? Kalau ada boleh jawab. Tentang apa? Oke, nah minggu lalu kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang sedang dicobai oleh iblis. Boleh ditampilin nih slide-nya. Kebetulan minggu ini kita mau mengulangi firman itu lagi, biar kita makin mengerti apa sih maksud dari firman Tuhan Yesus itu. Nah, judulnya adalah kasih kepada Tuhan. Oke, boleh nih ke slide selanjutnya Kak. Firman ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Saya coba bacakan dulu di ayat 1 dan 2-nya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, kalau adik-adik tahu nih, di sebelumnya, sebelum di Matius 4 ini, Tuhan Yesus itu baru aja loh dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan Yesus ini lagi penuh dengan Roh Kudus adik-adik. Nah, setelah itu Roh Kudus langsung membawa dia untuk ke padang gurun untuk berpuasa. Di situ, itulah kehebatannya, salah satu kehebatannya si iblis adik-adik. Dia sangat tahu nih, kapan sih waktu yang tepat untuk mencobai Tuhan. Nah, sama juga, si iblis juga pasti tahu nih, kapan sih kira waktu yang tepat untuk dia mencobai kita. Nah, di saat Yesus sedang berpuasa 40 hari lamanya, pasti kan Yesus ini dalam keadaan posisinya udah lemes banget, udah lemah banget gitu. Nah, pasti si iblis ini melihat ada celah nih untuk dia dapat mencobai Tuhan Yesus. Maka langsung coba ke slide selanjutnya Kak. Di slide selanjutnya, lalu datanglah si pencoba itu yang berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Dan tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh ya. Jadi si iblis ini udah tahu nih, Tuhan Yesus ini pasti lagi dalam posisi lemah sekali dan mudah untuk dicobai. Makanya si iblis ini menyuruh Tuhan Yesus, coba dong kalau kamu ini anak Allah, coba rubah batu ini. Karena kan posisinya Tuhan Yesus ini sedang kelaparan. Jadi coba diubah jadi roti, biar kamu bisa makan. Tetapi Yesus dengan tegas menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sampai di sini adik-adik, kita berarti tahu nih, kalau sebenarnya segala pergumulan, segala masalah kita itu bisa kita selesaikan dengan cara salah satunya adalah dengan mengerti, membaca dan merenungi firman Tuhan setiap hari. Jadi setiap ada pencobaan, ada masalah, kita bisa dapat nih dari rema yang kita baca firman Tuhannya itu. Nah, itu adalah pertama kalinya tuh si iblis mencobai Tuhan Yesus. Nggak sampai di situ. Coba slide selanjutnya Kak. Nah, setelah itu, karena iblis di percobaan pertama dia gagal, dia mau mencoba lagi nih. Sekali lagi dia mau mencobai Tuhan, dia berkata, kemudian iblis membawanya ke kota suci
dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan Yesus menjawab sekali lagi, menolak sekali lagi dengan jelas, katanya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di percobaan yang kedua ini gak main-main si iblis loh adik-adik. Bahkan dia sampai mengeluarkan firman Tuhan. Jadi kita sama-sama tahu nih, bahwa ternyata si iblis ini juga mengerti loh firman Tuhan sebenarnya. Dia keluarin Mazmur 91 yang tadi kita baca sama-sama loh. Dia bilang, mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, adik-adik. Jadi dahsyat banget sih sebenarnya si iblis ini. Bahkan dia pun sendiri mengenal firman Tuhan. Dia menyerang Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus nih, mengerti, merenungi dan membaca firman Tuhan, pasti kita dapat sama nih seperti Tuhan Yesus responnya. Kita dapat menolak dengan tegas dan bisa berkata juga seperti Tuhan Yesus. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, ini adalah percobaan ketiga si iblis mencobai Tuhan di padang gurun ini. Ini adalah percobaan ketiga. Jadi kalau yang dari kita sih ya, kita bisa dapatnya, kita mesti benar-benar mempunyai firman Tuhan untuk dapat kita terlindung dari serangan-serangan si iblis ini. Karena iblis ini nggak cuma nyerang kita sekali, 2 kali, bahkan dia udah 2 kali gagal aja, dia masih mau mencoba lagi selama dia melihat kita lagi lemah atau kita lagi kurang dekat sama Tuhan Yesus. Nah, di percobaan ketiga ini, iblis berkata di ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah, bener-bener ya, si iblis ini adik-adik, kali ini penawarannya nggak main-main. Yang pertama nih, ibaratnya kalau kita sebagai manusia biasa, ibaratnya yuk kita disuruh mencuri nih 1 juta gitu. Mungkin kita secara manusia masih bisa menolaknya dengan sangat mudah. Penawaran kedua, mungkin dibilang, ayo deh mencuri ini nih 2 juta. Nah, mungkin kita juga masih bisa menolaknya secara manusia. Tapi penawaran iblis yang ketiga ini nggak main-main. Katanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Jadi udah nggak main 1 juta, 2 juta lagi nih. Mungkin penawarannya yang kali ini, ayo kalau kita korupsi yang ini 1 miliar, katanya hasilnya. Itu pasti sangat membuat kita sebagai manusia, kalau nggak punya firman Tuhan, nggak mengerti, nggak merenungi dan nggak membaca firman Tuhan, pasti akan susah sekali untuk menolaknya. Karena penawaran yang kali ini benar-benar penawaran yang sangat dahsyat. Tetapi saya yakin kita semua pasti bisa juga nih, sama seperti Tuhan Yesus menjawab di slide selanjutnya. Katanya, maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya sajalah engkau berbakti. Dahsyat banget sih jawaban dari Tuhan ini, yang kali ini seolah berkata, gak usah lagi nawar-nawarin yang kayak gituan, karena saya tuh setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan dia memegang firman Tuhan itu, dia berhasil menolak segala hal-hal yang buruk yang mencoba menyerang dia. Nah, di slide terakhir, setelah ditolak hama oleh iblis ya, di slide terakhir di ayat ke-11, lalu
iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Nah, jadi di saat kita berhasil setia, berhasil teguh memegang prinsip-prinsip kerajaan Tuhan, nah di situ iblis bukannya nggak datang lagi. Kalau kita lihat dari tadi ya, iblis datang sampai berkali-kali. Tapi kalau kita terus setia dan bisa menolak cobaan dari iblis itu, maka malaikat-malaikat Tuhan akan datang untuk kita dan akan datang untuk memberkati hidup kita, adik-adik. Nah, sampai di sini kita bisa belajar 2 poin nih adik-adik. Kalau adik-adik dari tadi mendengarkan ya tentang Matius ini, kita belajar 2 poin nih. Pelajaran hari ini. Yang pertama-tama nih ya. Coba kita baca-baca sama-sama ya. 1, taat firman Tuhan membuat kita menang. Oke, semuanya boleh baca sama-sama nih. Yang pertama ya. 1, taat firman Tuhan membuat kita menang. Nah, jadi kalau kita taat sama firman Tuhan, kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita mempraktekkan di dalam hidup kita, pasti kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin adik-adik. Nah, yang poin kedua hari ini, taat adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Oke, semuanya boleh sama-sama nih membacakan yang kedua ini ya. Yang kedua, taat adalah tanda kasih kepada Tuhan. Jadi, dengan kita taat mendengarkan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, ya adik-adik, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, gimana sih cara kita mencintai Tuhan Yesus, cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Salah satunya adalah dengan cara taat dan melakukan firman-Nya. Seperti itu adik-adik. Jadi dengan taat kita adalah tanda kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini pada mengerti kan ya adik-adik? Kira-kira firman-Nya yang tadi baru disampaikan. Jadi poinnya itu, yang pertama kita harus taat kepada firman yang membuat kita menang. Dan yang kedua, taat adalah tanda kasih kepada Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke ayat hafalan nih. Hari ini kita ada ayat hafalan lagi nih ya. Baca Alkitab setiap hari, ayat hafalannya kita ada di 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Oke, adik-adik boleh baca sama-sama nih ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Siapa yang mau baca ini ayat hafalannya boleh maju. Yo, jangan ya. Oke, ayo sini. Satu Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Oke, terima kasih Jen. Stikernya nanti dikasih. Mau baca? 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita mengikuti perintahnya. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih pada alam, kita perintahnya.
Satu Yohanes ayat 3. Inilah jati kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Yohanes 5 ayat 3. Kita inilah kisah kasih kepada Allah, kita mengikuti perintahnya. Allah, tapi Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah. Apa itu? Kita Permen? menuruti Hah? perintah. Oh. Permen nggak? Permen. Satu Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Satu Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih Allah, Bukti Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih Allah, kita menuruti perintahnya. inilah kasih pada Allah. Yang itu berlangit tinggi tangannya. Ya, betul. Oke.
Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita menunggu cintanya. Mazmur 1 Yohanes 5 Inilah kasih pada Allah, kita menuruti Terima kasih. Wah, semuanya udah baca nih ya ayat hafalan kita hari ini ya. Jadi coba kita baca sekali lagi ayat hafalannya bersama-sama adik-adik ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah, kita menuruti perintahnya. Oke, jadi minggu depan mesti pada hafal nih sama ayat hafalannya nih ya. Oke, sebentar kita mau sama-sama menutup firman ini ya. Kakak mau berdoa, setelah itu kita mau tutup firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru saja kami dengarkan sama-sama. Tuhan, kiranya firman ini Tuhan dapat menjadi rema Tuhan atas hidup kami Tuhan, dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik kita mau tutup ibadah kita sama-sama mau berdoa yuk semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh memuji, menyembah nama-Mu, juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa mengerti firman yang sudah diajarkan Tuhan dan menjadi rema di dalam setiap hidup kami Bapa. Kau berkati Tuhan setiap teman-teman kami di tempat ini, adik-adik kami Tuhan. Kau yang berkati dimanapun mereka berada, Kau yang sertai, Kau yang selalu lindungi Tuhan Yesus. Kau berkati juga kedua orang tua mereka, para pengasuh mereka Tuhan. Kau yang berikan kesabaran dan kekuatan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama deklarasikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Terima kasih Bapak yang saudara, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas ibadahmu hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Kami ada pengharapan yang baru, ada kasih yang baru yang daripada Tuhan, yang mengalir buat setiap adik-adik kami di tempat ini Tuhan. Biar mereka pulang ke tempat mereka menjadi terang Tuhan di mana mereka berada. Kami serahkan Tuhan adik-adik kami Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa memberkati adik-adik kami yang belum bisa hadir hari ini dimanapun mereka berada. Kiranya penyertaan-Mu yang menyertai adik-adik kami, dan kembalikan Tuhan mereka ke tempat ini minggu depan untuk berkumpul lagi mendengarkan firman-Mu dan berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami hendak menerima berkat dan terindah yang daripada-Mu. Mari adik-adik kasih Tuhan Yesus angkat kedua tangannya. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, pasukan-pasukan Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan secara bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Pulanglah, terimalah berkat yang terindah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan Master Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali dalam kemarin sampai selama-lamanya. Semua sudah diberkati sama-sama.